Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengetahui amanah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga mereka mengetahui amanah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjelaskan bahwa akhlak Islam, akhlakul karimah, itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang panjang, ketika Nabi SAW mengatakan, lalu dimasukkan ke dalam hatinya, lalu mereka mengetahui itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maknanya bahwa akhlakul karimah atau akhlak Islam itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapa yang ingin bagus akhlaknya, bagus akhlaknya, maka dekatlah dengan Al-Quran, dekatlah dengan As-Sunnah. Pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah secara perlahan-lahan, maka insya Allah akhlak itu akan semakin baik. Rasulullah SAW, akhlak beliau adalah Al-Quran. Ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya beliau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber untuk mempelajari akhlak itu. Dan itulah yang diterapkan dalam kehidupan dia kesehariannya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, seseorang sedang tidur sejenak, kemudian dicabutlah amanah itu dalam hatinya. Seseorang tidur sejenak, lalu kemudian dicabutlah amanah itu dari dalam hatinya, sehingga bekasnya tersisa sedikit saja. Lalu dia tidur sejenak lagi, dia tidur sejenak lagi, maka dicabutlah amanah dari dalam hatinya, sehingga bekasnya tinggal titik-titik saja. Bekasnya tinggal titik-titik saja, seperti bara api yang digelindingkan di atas kaki, maka timbullah bengkak, atau seperti yang disebutkan di hadis itu melepuh ketika bara api mengena kaki atau bagian dari tubuh kita. Dan di dalamnya, lepuhan itu di dalamnya tidak terdapat apa-apa. Lalu Nabi SAW mengambil batu-batu kecil dan digelindingkan di atas kaki beliau. Lantas orang-orang berbaiat dan hampir tidak ada satupun yang menunaikan amanah. Hampir tidak ada satupun yang menunaikan amanah. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, sehingga dikatakan kepada orang ini, alangkah sabarnya, alangkah sabarnya, alangkah cerdiknya, dan alangkah berakalnya atau pandainya orang itu. Padahal di dalam hatinya tidak terdapat iman sedikit pun, walaupun sebesar biji sawit. Jadi dikatakan kepada orang yang tidak menunaikan amanah, alangkah sabarnya, pandainya, dan cerdiknya. Padahal tidak ada iman sedikit pun di dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawit. Pernyataan Nabi SAW seperti itu menjelaskan bahwa akhlak dan iman berdampingan. Akhlak dan iman itu berdampingan. Jika salah satu dari keduanya dicabut oleh Allah, maka yang lain pun ikut tercabut. Jadi iman dan akhlak itu berdampingan, atau satu kesatuan.
tidak bisa dipisahkan. Kapan salah satu hilang, maka yang satunya pun hilang. Ketika akhlaknya hilang, maka imannya hilang. Begitupun sebaliknya, ketika imannya hilang, maka akhlaknya hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti dalam hadis ini Nabi SAW membandingkan antara iman dan akhlak. Iman dan akhlak, dan ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi juga di hadis yang ditujukan kepada Muaz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata al-hasanata amtuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar dan Muaz bin Jabal, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada." Ini adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah, bertakwa, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Itulah akhlak kita kepada Allah. Semakin taat kita kepada Allah, maka semakin bagus akhlak kita kepada Allah. Sebaliknya, semakin membangkang seseorang, semakin banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, berarti semakin buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin bagus akhlaknya kepada Allah, teorinya sangat gampang, prakteknya butuh perjuangan. Kerjakan perintah. Apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pelajari berupa perintah-perintah dari Allah, maka kita amalkan. Kita laksanakan perintah tersebut, dan apa yang sudah kita ketahui dari larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan, kita jauhi. Apalagi kalau itu sudah jelas-jelas perbuatan dosa besar, kita sudah ketahui, kita tinggalkan. Termasuk yang dibahas di hadis pertama adalah kenifakan, kemunafikan. Karena yang banyak melanggar amanah itu adalah orang-orang munafik. Kita jauhi sifat-sifat kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan, karena itu bisa merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemunafikan itu ada dua, kata para ulama. An-nifaq ada dua. Ada yang dinamakan nifaqul i'tiqadi, nifaq keyakinan. Kemudian yang kedua, nifaqul amali, nifaq amali, nifaq perbuatan. Jadi ada munafik yang sampai pada tingkat keyakinan. Contohnya, orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Nah, itu nifaqul i'tiqadi, seperti yang terjadi pada orang-orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Nah, ini nifaqul i'tiqadi, nifaq keyakinan. Dan ini lebih parah daripada kekufuran. Kalau kekufuran jelas-jelas dia nampakkan bahwa dia kufur, dia nampakkan. Tapi ini munafik yang kufur, dia nampakkan Islam, tapi dalam hatinya dia sembunyikan kekufuran. Hakikatnya dia adalah orang kafir, dia kufur, tidak menerima kebenaran, tapi dia sembunyikan dan dia nampakkan dia keislaman. Nah, inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka paling dasar
dan mereka tidak mendapat seorang pun yang dapat menolongnya. Jadi mereka kekal di neraka. Nifaq i'tiqadi. Adapun nifaq amali itu tidak mereka juga diistilahkan dengan nifaq kecil. Perbuatannya saja munafik, tapi dalam hatinya masih beriman, masih beriman. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi pada hadis yang pertama yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Iza hadatsa kadzaba wa iza wa'ada khalafa wa iza tumina khana. Ketika dia berbicara dia dusta, ketika dia berjanji dia ingkar, dan ketika diberikan amanah dia khianat. Nah, ini nifaq amali perbuatan, tidak sampai pada tingkat kekufuran dan pelakunya tidak keluar dari Islam, namun dia berdosa. Dia berdosa karena melakukan perbuatan dosa. Nah, ini akhlak yang tidak bagus. Adapun nifaq i'tiqadi, keyakinan itu pelakunya keluar dari Islam, pelakunya keluar dari Islam. Dan kata para ulama, ketika seseorang terjatuh pada nifaq i'tiqadi itu mustahil untuk bisa bertobat. Mustahil untuk bisa bertobat karena memang ini keyakinan. Dia memang meyakini sesuatu kekufuran. Jadi mustahil dia bertobat. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa tempat mereka di neraka yang paling aspal, neraka paling basah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa iman dan akhlak itu berdampingan. Iman dan akhlak itu berdampingan. Dan kita sebutkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat kepada Abu Dzar dan kepada Muaz, yaitu bertakwa kepada Allah merupakan akhlak kepada Allah, dan itu adalah iman. Iman. Seseorang bisa bertakwa kepada Allah karena ada iman. Seseorang bisa mengerjakan perintah Allah karena ada iman. Kalau tidak ada iman, mustahil seseorang bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang mendorong kita untuk melaksanakan ibadah salat, iman. Yang mendorong kita untuk berangkat ke masjid, salat berjamaah adalah iman. Kalau tidak ada iman, seseorang tidak akan berangkat. Termasuk kehadiran kita dalam majlis ini adalah iman. Itu yang mendorong kita. Ada keimanan. Ada iman. Walaupun iman itu turun naik, bertambah dan berkurang. Jadi kalau seseorang tidak bisa melakukan perintah Allah, berarti imannya lagi lemah. Seseorang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, menunjukkan bahwa imannya lemah, maka dia terjatuh dalam perbuatan yang maksiat. Lalu Nabi mengatakan, wa atbi sayyi'ata al-hasanata. Ini masih akhlak kepada Allah. Iringi perbuatan, iringi keburukan dengan perbuatan yang baik. Kalau melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan. Wa atbi sayyi'ata al-hasanata. Karena kebaikan itu akan menghapuskannya. Tentu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu terhapus dengan amalan saleh. Dosa kecil terhapus dengan amalan saleh. Makanya Nabi SAW nasihatkan wa atbi sayyi'ata hasanatan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahum. Salat 5 waktu, antara salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan kesalahan di antaranya selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Kata para ulama, dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar harus bertobat. Obatan nasuha, harus bertobat dengan sebenar-benarnya
ya taubat, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya misalnya ada yang mencuri, ini kan dosa besar. Ada yang berzina, dosa besar. Ada yang menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan berzina, ya, ini dosa besar. Minum khamar dan dosa-dosa besar yang lain. Kalau dia meninggal dunia dan tidak bertobat, maka hukumnya tahta masyiatillah, diserahkan kepada Allah. Allah yang Maha berkehendak. Ya. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak ampuni. Dia masih neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Nah, itu keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik sama sekali tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni selain dari dosa syirik. Berarti dosa-dosa selain dosa syirik itu diampuni oleh Allah. Liman yasha, siapa yang Allah kehendaki. Ya, siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah punya al-masyiah, berkehendak. Jika Allah menginginkan, maka Allah ampuni, dan jika tidak, maka Allah tidak mengampuni. Lalu dia mengikuti proses, ya, hukuman yang ada di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Ketika sudah bersih dari dosa-dosa besar, barulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Nah, itu sikap yang disampaikan oleh para ulama tentang pelaku dosa besar yang tidak sempat bertobat. Tapi ketika dia bertobat ini, maka insya Allah selama dia memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha itu, selama dia memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari hadis tentang akhlak itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan perbudalah manusia dengan perbuatan yang terbaik. Bermuamalah, berinteraksi dengan sesama hamba dengan cara yang terbaik. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-haya'u wal imanu qarnan jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Malu dan iman itu bersatu padu. Malu dan iman itu bersatu padu. Apabila salah satu dari keduanya dicabut, maka yang lainnya akan tercabut. Nah, di hadis ini digandengkan antara malu dan iman. Dan malu ini adalah bagian dari akhlak. Malu bagian dari akhlak. Bahkan kata para ulama kita, malu itu adalah puncak dari akhlak Islam. Puncak dari akhlak Islam. Jadi hadis yang lain juga disebutkan bahwa malu itu bagian dari iman. Al-haya dan iman. Malu itu bagian dari iman. Namun dalam hadis ini yang disebutkan al-haya wal iman, malu dan iman qarnan jami'an, bersatu padu. Malu dipahami atau disebutkan bahwa maknanya adalah akhlak. Maknanya adalah akhlak. Malulah yang menjadikan diri seseorang tumbuh dan hidupnya menjadi berkah, serta malu merupakan pemandangan yang menyenangkan bagi mata manusia. Jadi malu yang dimaksud dalam hadis Nabi, al-haya'u minal iman, atau al-haya'u wal iman qarnan jami'an. Malu dan iman itu bersatu padu, atau di hadis yang lain malu itu adalah bagian dari keimanan. Malu yang dimaksud adalah malu meninggalkan kewajiban. Malu meninggalkan kewajiban karena dia yakin Allah mengawasinya. Dia yakin ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat perbuatannya. Dia yakin bahwa ketika dia tinggalkan kewajiban,
pada hari kiamat nanti dia akan bertanggungjawabkan. Maka dia malu untuk meninggalkan kewajiban. Bukan malu kepada seseorang. Ya, itu malu tercela. Ketika malu kepada seseorang, dia tidak mau ke masjid karena malu. Ya. Dia tidak mau hadir di majelis itu karena malu. Nah, ini malu yang tercela, bukan terpuji. Ya. Malu yang tidak terpuji. Ya. Karena malu itu ada dua, terpuji dan tercela. Ya. Malu itu ada dua, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, salah satu pengajar di Masjid Nabawi, mengatakan al-haya'u naw'. Malu itu ada dua, mahmud wa mazmum. Mahmud terpuji dan mazmum tercela. Yang terpuji ketika seseorang malu meninggalkan kewajiban dan malu melakukan kemaksiatan. Ya. Malu meninggalkan kewajiban dan malu melakukan kemaksiatan. Itu malu yang terpuji. Tapi kalau malu menghadiri majelis ilmu, malu melakukan kebaikan, itu malu yang tercela. Ya, jadi terkadang orang malu untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak malu untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Kalau kemaksiatan dia tidak malu, dia terang-terangan. Ya. Nah, kita lihat sekarang di zaman kita ini, orang-orang itu tidak malu melakukan kemaksiatan. Ya. Aurat dipamer, kewajiban ditinggalkan, mereka tidak malu. Ya. Itulah keadaan umat manusia dia saat dia sekarang ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari pembahasan kita dari hadis ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah datang kepadaku satu masa saat aku tidak mempedulikan siapakah di antara kalian yang aku baiki. Seandainya orang itu muslim, pasti dia akan menunaikan amanahnya kepadaku karena agamanya. Nah, itu yang disebutkan di akhir hadis. Seandainya dia muslim, maka dia akan menunaikan amanah kepada Rasulullah karena agamanya. Sedangkan jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, pasti dia akan menunaikan amanah kepada Rasulullah karena usaha. Karena usahanya bukan karena dia agamanya. Adapun sekarang, kata Rasulullah, aku tidak akan membaiat atau berjual beli kepada bulan dan bulan, menegaskan bahwa keharusan adanya penghalang yang mencegah umat manusia dari berbagai keburukan dan pendorong yang bisa mengantarkan menuju amal saleh. Nah, ini pembahasan terakhir dari hadis ini. Intinya hadis ini lebih kepada pembahasan akhlak, ya. Bagaimana seseorang bisa menunaikan akhlak, memperbaiki akhlak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha